Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sendung Tok. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki lancar, dimudahkan dalam segala hal. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang 6 jenis bambu yang paling terkenal. Nah, terkenal di Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Kenapa dibilang paling atau yang paling banyak dikenal? Karena apabila kita tanya kepada orang-orang, taunya bambu-bambu tersebut. Padahal ada ribuan bambu unik. Nah, tapi dari 6 jenis bambu yang paling terkenal, hanya itu saja yang mereka ketahui dari zaman dahulu sampai saat ini, dari zaman kerajaan sampai sekarang. Bambu apa sajakah? Kita langsung saja teman-teman. Kita mulai dari bawah atau nomor 6. Nah, yang pertama atau yang nomor 6 itu bambu buta. Ini bambu buta teman-teman. Nah, bambu buta itu bambu yang bagaimana? Bambu buta, bambu yang tidak mempunyai mata tunas atau ranting. Nah, seperti ini. Dalam alis itu tidak keluar matanya atau rantingnya. Karena normalnya seperti ini yang atas. Yang atas ini normal karena ada rantingnya. Nah, yang bawah ini polos, tidak mempunyai mata tunas. Jadi polos ini teman-teman. Ini untuk yang nomor 6, itu bambu buta. Dari zaman dulu ini sudah terkenal. Untuk nomor 5 yaitu bambu buntet. Bambu buntet atau bambu buntu. Nah, bambu buntu itu bambu yang tidak mempunyai lubang. Jadi batang utamanya ini tidak berlubang atau rapat. Makanya disebut buntu. Seperti halnya jalan buntu. Sudah tidak ada jalan lagi. Nah, begitu juga dengan bambu. Bambu yang tidak mempunyai lubang. Nah, bambu buntet ini dipercaya oleh zaman dahulu ini sering digunakan untuk memukul orang-orang yang mempunyai ilmu kekebalan. Insya Allah apabila dipukul dengan menggunakan bambu buntet, ini akan tambar. Nah, ini untuk bambu buntet. Nah, untuk yang nomor 4, bambu yang paling terkenal yaitu bambu gelung. Bambu gelung atau bambu kurung teman-teman. Nah, mungkin teman-teman masih asing dengan bambu gelung. Karena bambu gelung itu sebutan untuk orang zaman dahulu. Nah, kalau untuk sekarang nama pakemnya itu bambu kurung, bambu yang melingkar. Kalau orang dulu itu tidak mengerti bambu kurung, tahunya bambu gelung karena bambunya melingkar seperti sanggul seorang wanita, melingkar dari batang utama kemudian melingkar atau melungker. Nah, ini kalau orang zaman dahulu ini
digunakan sebagai sarana pagar goib, pemagaran agar terhindar dari serangan energi negatif. Ini bambu kurung atau bambu gelung. Bambu kurung, mengurung atau mengekang. Bambu mengkurung. Jadi ini memberi pesan kepada kita lewat sebuah bambu unik agar kita senantiasa merunduk dan merendah. Agar apa? Agar kita tidak sombong, kita agar selalu rendah diri. Kita bisa mengurung atau mengekang nafsu kita. Nah, perlu diketahui, mengekang teman-teman, mengekang bukan menghilangkan. Karena apa? Kodratnya manusia itu mempunyai nafsu. Jadi kita mengekang, kita bisa mengerem nafsu-nafsu kita. Nah ini teman-teman. Nah ini dalam pewayangan, orang yang mampu atau sudah mampu mengekang segala hawa nafsunya, yaitu Yudhistira atau Puntadewa. Ini dalam pewayangan. Karena apa? Dia sudah tidak atau sudah mampu mengekang nafsu-nafsunya. Musuh-musuhnya banyak yang meminta negaranya, meminta jimat-jimatnya. Insya Allah akan diberikan oleh Yudhistira. Jangankan pusaka, jimat negaranya, nyawa pun apabila diminta pasti akan dikasihkan. Karena apa? Yudhistira itu titisannya Dewa Dharma atau Dewa Keadilan. Nah ini teman-teman, bambu gelung atau bambu kurung. Ini dari zaman dahulu ini sudah sangat terkenal, bambu gelung. Nah selanjutnya untuk ketiga yaitu bambu dampit atau pagak. Kalau orang zaman dahulu ini menyebutnya bambu pagak atau bambu dampit. Di mana bambu dampit, bambu di batang utamanya ini dempet. Karena dampit itu berasal dari kata dempet. Itu menyatu. Dua batang bambu yang menyatu. Kemudian terpisah menjadi dua bagian. Awalnya menyatu, kemudian menjadi dua. Nah inilah bambu dampit. Nah ini orang zaman dahulu meyakini apabila ingin memiliki istri lebih dari satu, itu harus memiliki bambu dampit atau bambu pagak teman-teman. Nah ini untuk keyakinan orang zaman dahulu. Apabila ingin memiliki istri lebih dari satu dan istrinya semuanya akur, rukun dalam satu rumah, ini harus memiliki bambu dampit atau bambu pagak. Nah ini bambu dampit ini sudah sangat terkenal dari zaman dahulu. Nah kemudian untuk yang nomor 2 yaitu bambu patil lele. Nah ini sudah sangat dan sangat terkenal, bambu patil lele. Nah bambu patil lele itu bambu yang bagaimana? Bambu patil lele bambu di mana alis. Nah ini yang dinamakan alis teman. Alis atau cincin bambu. Kalau dalam bahasa Jawanya itu ros. Dalam satu alis itu keluar ranting kanan dan kiri dalam satu alis. Nah yang menjadi acuan utamanya itu alis teman-teman. Satu alis tumbuh ranting kanan dan kiri. Kalau lebih dari satu alis itu berbeda lagi
penyebutannya. Itu sudah bukan pati lele. Karena kalau pati lele satu alis atau satu cincin ini tumbuh ranting kanan kiri. Nah, ini bambu pati lele. Nah, bambu pati lele ini oleh orang zaman dahulu ini diyakini sebagai sarana kerejekian. Nah, ini biasa ditaruh di dekat tempat penyimpanan beras atau ditaruh di lumbung padi kalau orang zaman dahulu. Karena mereka meyakini apabila bambu pati lele ditaruh di tempat penyimpanan beras, ini rezekinya akan selalu datang, selalu mengalir. Ini bambu pati lele. Nah, kemudian bambu yang paling terkenal baik di Nusantara bahkan sampai mancanegara yaitu bambu petuk. Nah, ini mayoritas semua orang pasti mengenal namanya bambu petuk, dari anak-anak sampai orang dewasa. Orang sepuh Pak pasti tahu apa itu bambu petuk. Nah, ini teman-teman bambunya. Ini bambu petuk, di mana bambu rantingnya ini saling bertemu, alisnya saling bertemu. Nah, itu untuk bambu petuk. Tapi dalam hal ini atau bambu milik saya, petuk ini milik saya ini asli bambu. Perlu diingat, asli bambu. Karena ini bukan terbuat dari semen atau karet, tapi ini memang asli bambu. Cuman ini hasil rekayasa. Jadi ini bukan hasil dari alam. Asli alam ini bukan, teman-teman. Nah, lebih tepatnya ini palsu petuknya. Karena apa? Ini hasil rekayasa manusia. Kenapa? Karena yang asli itu wallahu alam, antara ada dan tiada. Dibilang tidak ada karena ada namanya. Dibilang ada sampai saat ini itu wallahu alam. Tapi yang pasti ada, cuman orang-orang tertentu saja yang memiliki. Itu pun tidak dipublikasikan atau diperjualbelikan. Nah, ini bambu petuk. Ini dari zaman dahulu sampai sekarang. Ini pasti tahu bambu petuk. Nah, ini katanya ini ya Mas tentang manfaatnya itu masih simpang siur. Katanya ada untuk menarik burung walet, ada untuk agar duitnya tambah banyak, itu walau alam. Saya juga tidak tahu karena memang saya tidak tertarik dengan bambu petuk yang model seperti ini. Tapi ini memang bambu yang paling terkenal baik di Nusantara maupun di mancanegara. Nah, itulah teman-teman 6 jenis bambu yang paling terkenal di Nusantara maupun di mancanegara. Untuk yang pertama jelas itu bambu petuk, kemudian bambu pati lele, bambu pagak, bambu gelung atau bambu kurung, bambu buntet atau bambu buntu, bambu buta atau bambu yang tidak mempunyai mata tunasnya. Karena apabila kita tanya kepada orang-orang sepuh, pasti salah satunya ini pasti disebutkan. Terutama itu bambu petuk, bambu pati lele, bambu pagak, bambu gelung, bambu buntet, dan bambu buta. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua untuk menambah wawasan kita tentang keanekaragaman bambu yang ada di Nusantara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sukses buat kita semua.